Ya, saudara-saudara, waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10 menit, kita akan segera memulai percakapan kita, virtual lecture keempat, Justice, Peace, and Humanity ini. Perkenalkan, saya Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Saya saat ini melayani di GKI Taman Majapahit Semarang dan bantu-bantu saja di CDC, Center for Development and Culture, bersama-sama dengan Mennonite Diakonia Service di kota Solo. Nah, bersama-sama dengan saya sebagai co-host adalah Pendeta Muda Albert dari Sinode Gereja JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Nah, hari ini kita akan memulai suatu perbincangan, suatu percakapan berkaitan dengan topik keadilan, dan ya kita akan mengawali acara kita dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami akan memulai acara virtual lecture pada siang hari ini. Mohon kiranya Engkau boleh memimpin acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah ya Bapa Surgawi, kami juga boleh mendapatkan jaringan internet yang lancar pada hari ini, juga jaringan listrik yang tidak terkendala, supaya acara kami ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga mengucap syukur untuk para narasumber yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk Profesor Bono Wiratmo, kami bersyukur untuk Pendeta Rudianto, dan kami juga bersyukur untuk Pendeta Penrat Siagian. Mohon kiranya percakapan kami boleh sungguh-sungguh membuat kami semakin tajam di dalam melihat situasi dan kondisi terkini, sekaligus kami memiliki wawasan yang lebih luas. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan jalannya acara virtual lecture ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Ya, baik. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan share screen untuk mengawali acara kita pada hari ini. Iya, apakah cukup jelas terlihat? Jelas. Iya, baik. Supaya berjalan dengan nyaman acara kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan acara kita pada hari ini. Yang pertama, susunan acara. Jam 9 itu kami tadi sudah membuka pintu, tetapi hanya saya dan Pendeta Muda Albert untuk bisa mempersiapkan diri, dan 9.40 kami sudah membuka waiting room. Pukul 10 kita seharusnya bisa mulai, dan kita sudah mulai pada saat ini. Lalu kemudian doa pembukaan tadi sudah. Nah, rupa-rupanya
kita akan melewatkan agenda sambutan dari koordinator pelita. Apakah Pak Wawan sudah bersama-sama dengan kita kembali, ataukah terkendala jaringan? Karena tadi beliau sedang dalam perjalanan ke Tegal. Pak Wawan, apakah ada? Pak Setiawan Budi. Ya, silakan. Mas Setiawan Budi sebagai koordinator pelita boleh menyampaikan sambutan. Monggo, Mas Wawan. Rekan-rekan sekalian, kemudian host Mas Abe, kemudian kedua pendeta Banawiratma, kemudian ada pendeta Rudianto. Ya, ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Saya bisa diminta memberikan sambutan di hadapan pegawan-pegawan teologi. Ini guru-guru saya sebenarnya. Jadi waktu pendeta Surya secara halus, ilmu saya belum mumpuni kalau disejajarkan dengan para tokoh-tokoh yang pada kesempatan kali ini akan menyajikan materi bagaimana pentingnya gereja membincang mengenai keadilan sosial. Nah, mohon maaf kalau ini saya nanti tidak bisa mengikuti sampai selesai, karena ini saya sedang dalam perjalanan menuju Padepokan Wulan Tumanggal di Kabupaten Tegal. Jadi saya tidak sendiri, ini saya beserta dengan Pak Anton dari Humanity First Indonesia, kemudian Bapak Abdul Somad, Ketua Jemaat Ahmadiyah Semarang, kemudian beliau Bapak Haji Taslim, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami hendak menyerahkan apa yang kami sebut sebagai piagam Watugong. Nah, saya bisa share screen sebentar saja ya untuk piagam Watugong biar mohon saya diizinkan untuk bisa share screen oleh host. Hostnya, oh nggak bisa ya, harus host ya ini ya. Mas Albert. Dari Pak siapa? Dari Pak siapa? Pak dari aku. Surya, Pak. Iya. Oh, saya keluar dulu berarti ini ya. Nah. Atau saya kirim ke Pak Surya ya? Oh, enggak apa-apa, menyawan aja. Saya buat jenengan jadi co-host. Oke. Ya, jadi saya di Pelita sejak 2016. Jadi Pelita ini kami adalah wadah dari beberapa organisasi, lembaga, komunitas, bahkan individu yang bergerak di dalam isu-isu sosial keagamaan. Nah, ini saya share screen. Oh, sudah bisa? Oke. Oke, saya ini share screen. Nah, ini yang kami sebut sebagai piagam Watugong. Ini adalah 44 organisasi, lembaga, komunitas di Jawa Tengah. Jadi ada beragam ini ya. Ada teman-teman Kristen juga ada di situ. Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Bahkan Islam kami libatkan teman-teman NU, diwakili Ansor, kemudian ada teman-teman Syiah, dan teman-teman Ahmadiyah. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa di Jawa Tengah ini berbeda dengan daerah lain, di mana mungkin masih ada yang memilih di dalam merangkul siapa yang akan dirangkul, tetapi di Jawa Tengah kami rangkul semua. Tangani tanggal 10 Oktober tahun 2020 kemarin, pukul 10:10 di Wihara Watugong. Nah, kami berharap ini menjadi jimatnya Jawa Tengah ya, di dalam menangani kasus-kasus intoleransi maupun juga menjadi jembatan komunikasi. Nah, tentunya saya sebagai orang Kristen, meskipun penampilan saya sering pakai peci, kadang pakai sarung. Jadi kalau bapak-bapak narasumber ini pendetanya pendeta beneran, ada umatnya dan ditabiskan oleh gereja.
Nah, beberapa teman menyebut saya pendeta. Jadi pendeta honoris causa Pak Gunawiratma dan Pak Pendrat ini. Jadi kewenangannya gitu. Gelar pendetanya diberikan oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Kadang sampai ada yang nggak percaya kalau saya Kristen. Jadi beberapa orang justru lebih meyakini kalau saya itu Gus, anak kiai. Nah sekarang jadi saya kesulitan untuk menjelaskan bagaimana saya ini orang Kristen gitu, karena orang lain lebih yakin kalau saya ini Gus, anak kiai. Ya oke lah. Jadi kalau dalam dunia intelijen berarti penyamaran saya berhasil begitu ya. Tapi saya bersyukur, mohon doanya juga semoga kami di Pelita bisa terus mengedukasi masyarakat betapa pentingnya mengupayakan keadilan sosial. Tapi juga di internal gereja memang penting sekali untuk gereja berani keluar dari zona nyaman, berani keluar dari tembok-tembok sekat-sekat teologi apapun itu, untuk menjadi gereja yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa merasakan dampak dari kehadiran sebuah gereja atau orang Kristen sendiri. Begitu sambutan dari saya, dan mohon doanya juga. Beberapa waktu yang lalu kami mendampingi Gereja Baptis Indonesia Telogosari di dalam memperjuangkan pembangunan gereja. Puji Tuhan, bulan September kemarin Bapak Wali Kota sudah memberikan IMB baru. Nah ini uniknya Semarang, ketika gereja-gereja lain berjuang untuk memperoleh IMB, Gereja Baptis Telogosari ini malah IMB-nya 2. Jadi wah ini tapi luar biasa. Gereja bisa mulai dibangun, ini sudah mulai pengurukan. Mohon doanya supaya pembangunan berjalan dengan lancar. Dan terakhir, saat ini kami sedang mengadvokasi 4 kasus pelarangan ibadah yang dialami oleh 4 gereja di wilayah Semarang. Mohon doanya, kami sudah menyiapkan tim yang kami namakan tim advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan Semarang. Dan Bapak Haji Taslim juga selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah sudah menawarkan ide untuk di Jawa Tengah ini kami akan membuat posko pengaduan intoleransi. Jadi kami mohon doanya dari para pendeta, para sumber semuanya, juga para peserta webinar pada siang hari ini, supaya apa yang kami kerjakan bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kami kekuatan fisik, juga kekuatan rohani ya, mental, karena untuk kasus-kasus advokasi terkait dengan penolakan tempat ibadah maupun rumah ibadah ini memang tidak mudah. Kami harus berada di lapangan dan juga dengan berkembang dengan baik. Tuhan yang memberikan hikmat kepada para narasumber sehingga semua yang terlibat mendapatkan manfaat ilmu yang positif, yang bagus, sehingga bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai orang Kristen untuk menjadi garam dan terang. Saya atau Pak Surya. Iya, terima kasih Mas Wawan untuk sambutannya di tengah-tengah berbagai kesibukan, masih menyempatkan untuk bersama-sama dengan kita semua berbagi tentang kehidupan serta perjuangan untuk keadilan sosial supaya terciptanya keadilan. Memang kita mengingat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mengatakan bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah sebuah ilusi. Itu berarti terciptanya sebuah perdamaian harus melalui sebuah usaha-usaha perjuangan-perjuangan untuk terwujudnya keadilan.